buka Enemy mapnya taking Bravo. Enemy di komen has pertama gue. Charlie. Enemy. Nih, komen pertama gue kan. Nih, lihat ya formasi kalian. Gue emang ngeliatnya si Blackzy ini siapa nggak tahu. Nih, lihat ya. Ini kalau di high rise nih, saran gue nih kalau di high rise. Tapi nanti adaptifnya sama mapnya lah ya. Nah, ini kalau di high rise itu kan kalian posisinya di C nih sekarang ya. Kalau kalian lihat secara kasat mata, itu kan A di tempat base musuh, pasti dia langsung ke arah B. Yang kalian itu sebenarnya juga harusnya langsung ke area area B. Yang tinggal itu sebenarnya kalau ada yang main sniper itu lebih advantage di map ini karena map ini tuh lurus-lurus, harusnya ada yang main sniper. Atau misalnya nggak ada yang main sniper, oke. Tapi yang punya senjata paling jauh, ditinggal aja di C sendiri, sisanya bukan capture B. Ini lihat nih, musuh langsung sampai tuh. Set. Ada nggak yang capture A? Nggak ada, men. Kenapa? Karena secara objektif mereka pasti ngamanin B dulu. Caranya gimana nih? Kalian nggak usah harus capture, karena mungkin jarak kalian lebih jauh. Jarak dia lebih pendek. Oke. Nah, kalau pertama nih, si Glaxy nih kan melempar termite kan. Lebih better nih masuk ke sebelah kiri nih. Ini kan lu lewat kanan nih Glaxy nih. Nah, lu masuk lewat kiri, lu spray dulu di bawahnya. Pasti banyak trofi. Kita lihat ya. Lu lempar. Kemana lempar? Nggak kelihatan. Nah, kalau kalian nih coba lihat. Tiga yang ngambil, dua yang maju. Gue yakin pasti kalah. Kenapa? Itu musuh lima-limanya ada di situ, men. Percuma. Nih, mati kan? Mati, mati, mati. Walaupun pada akhirnya kalian ke capture. Ini ke skip gue ngecek. Capture kan, karena tiga orang tadi. Cuma, itu kalau musuhnya mikronya jelek. Kalau musuhnya mikronya bagus, kebantai men kalian di situ. Jadi dia akan kalau musuh mikronya bagus ya, ini habis nge-capture nih, nge-capture, dia nggak di situ posisinya, dia kabur. Karena map ini tuh map long, senjata yang dipakai tuh emang harus panjang-panjang senjatanya. Main OWAR masih bisa lah. Cuma ini kalau misalnya kalian mau main di sini gitu ya, itu mainnya ada yang pakai sniper. Nah, tapi nanti kan pertama match itu kalau nggak salah hardpointnya di Nuketown ya. Jangan dibocorin dulu nih, gue bocorin buat kalian. Nuketown pertama kali main. Mungkin juga udah tahu dari Mak kali ya. Jadi Nuketown itu kan pendek-pendek ya, nggak apa-apa kalian. Tapi prinsipnya domination itu pada saat awal itu satu doang yang capture area di dekat kalian. Ini domination ya, diingat aja. Satu doang yang capture di area kalian, sisanya itu nggak langsung capture, tapi di sekitaran B aja. Fungsinya apa? Ketika kalian langsung buru-buru capture, kalian bisa dibunuh dengan cepat. Contohnya dengan menggunakan senjata-senjata yang jarak jauh, pelurunya banyak. Sekarang itu bisa S36, bisa lagi di buff. Chopper bisa tuh, kalian lagi capture tiga-tiganya ditembakin chopper jarak jauh gitu, dan dia gerak-gerak. Kalau choppernya aim-nya bagus, kalian bisa mati semua. Nah, jadi kalau pas berangkat ini, 4 itu maju ke area di sekitar B. Itu prinsipnya kalau kalau gua atau ada trik lain gitu, trik lain. Contoh di firing range. Misalnya kalian di posisi spawnnya CT kalau SND. Nah, bisa itu langsung ngambil B, bisa. Tapi harus ada dua yang cover, yang nge-capture tuh tiga gitu. Contoh, satu sniper nembakin yang kandang, satu LMG bisa, AR bisa, itu jaga bengkel. Tiga langsung capture, bisa. Cuma itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang secara mikro itu udah mumpuni. Kenapa? Karena nggak boleh miss aim nih yang dua ini. Yang di lantai 2 RK, sama yang di arah kandang babi. Itu kandang babi biasanya sniper tuh, nembakin yang ada di situ. Nah, yang nembakin bengkel sama nembakin kereta, bayangin loh kereta sama bengkel itu tanggung jawab yang LMG di atas, biasanya chopper atau main OWAR juga bisa tapi pakai barel yang panjang. Nah, tiganya capture B di firing range. Nah, itu bisa, cuma untuk mikronya yang bagus. Tapi kalau kalian sih menurut gua sampai Fnatic pun juga gitu. Capture capture area yang di dekat kita, terus yang lainnya ditinggal nih satu orang capture area kita, yang lainnya tuh sekitaran B aja gitu. Kalau yang konsepnya high res kayak gini, ya memang karena B-nya ketutup kan, jadi nggak bisa di spray jarak jauh. Nah, kalau mau efektif harusnya
tropinya itu dihancurin dulu yang di B. Nggak usah dibom, tapi ditembakin aja spray. Kalau ada yang bawa chopper, chopper spray aja lantainya. Nggak usah spray kok atas, spray bawah lantai. Lu harus kasih tahu temen lu gitu yang nge-spray itu. Tropi udah meledak semua, baru tuh lemparin aja semua. Mau bom kayak apa kayak lemparin aja semua. Better sih bom, karena kalau termite lu bakal kena sendiri gitu. Bom lu lempar bisa, granat itu bisa lu lempar di situ. Nah, gua lanjut ya. Capture. Nah, kalau gua ngelihat pola kalian main itu ada yang maju sendiri. Nah, ini sebenarnya Sasa bagus nih, Sasa kan. Dia mau tujuannya mau mengcover kiri gitu ya. Tapi sayangnya kalau map ini benar ya, kalau map ini benar itu ini tuh nggak advantage buat Sasa. Kenapa? Karena harusnya kalau dia mau nge-backstep kayak gini, itu di dalam B itu harus ada 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena ada 3 jalur. 3 jalur, basement satu, arah base musuh satu, base kita satu. Harusnya ada 3 di situ. Kalau 2, itu ketemu 3 orang, pasti mati. Kalau Sasa mati, Sasa nih mati nih di tag sama yang dari arah base dia. Nah, yang 2 ini gue yakin pasti mati. Gitu. Ini kenapa nih? Coba kita lihat kenapa bisa di capture. Karena apa? Karena Sasa di tag. Oh, nah ini lebih 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 ini lagi sih menurut gue. Nah, ini mukil namanya. Coba lihat pixel. Nah, ini pixel harusnya nggak ninggalin area B. Kenapa? Kalian itu bukan TDM. Sasa juga harusnya nggak sampai, kalau mau ngezoning boleh, tapi zoningnya high res itu cukup di depan B, di atas helikopter, sama di atas tanki. Itu menurut gue udah cukup. Nah, capture A gitu kan. Ini itu kalau di kompetitif menurut gue jangan. Kenapa? Ketika lo ninggalin B, temen lo sendirian di B, temen lo kalau nggak kuat dia bakal mati gitu. Sedangkan lo capture A gitu. Nah, kalau bisa capture di awal itu 2 aja cukup gitu. Karena terlalu riskan ini lepas nih biji gitu. Tapi kalau rank ya nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti kalau di kompetitif, kalau di turnamen nanti, scrim nanti, ingat ini pesan gue nih, tolong jangan capture domination di tempat lawan. Kenapa? Karena eh, belum di level kita lah ya, di level kita seperti itu triple cap. Cukup 2. Kalau memang udah jaraknya jauh, boleh dicoba. Karena ketika dicoba dan gagal, ngeritiknya susah, kebalik. Gitu. Ke comeback kalian. Coba lihat ya. Gue tuh ada satu momen di mana ada yang sendiri maju. Ini udah bagus nih. Maju itu prinsipnya memang bareng-bareng. Tuh bareng-bareng. Pasti ketik kalau bareng-bareng. Dapat tuh side-nya. Ada yang majunya sendiri. Nah, ini Sasa selalu nge-backstep gitu ya, ngeras sampai musuh, base musuh. Tapi menurut gua uh, belum dulu lah kita, kecuali di Nuketown ya. Nuketown itu kalian harus satu ada yang keliling di rumahnya musuh. Itu ganggu banget. Itu bagus tuh. Sasa bisa banget. Sasa harusnya Noella harus catat nih, Sasa harus perannya kayak gitu. Nah, ini. Kan pada mati nih ya. Kalian lihat map aja nih, lihat map. Dari tadi gua ngomongin. Kalian lihat, ini kan mati nih. Mati semua. Majunya satu-satu nih. Si Sasa kan ada dalam situ. Si Envy. So, nah, harusnya nih, kalau mau bener gitu, kalau mau bener. Si Envy nunggu aja, biarin aja. Jangan maju. Tunggu Sasa respon, tunggu Galaxy respon. Biarin aja sih ini mati. Si siapa tuh? Dalam situ. Spray-spray aja dari jauh. Nah, boleh kita cover, tapi spray jarak jauh. Jangan masuk. Karena kalau kalau si Envy juga mati, itu operator skill musuh nambah terus gitu. Itu sayang. Oke. Envy ini defender ya kayaknya. Kita coba lihat ya. Gue tuh suka ngomongin mapnya doang. Ya, habis. Nah, jadi intinya itu sebenarnya ya teman-teman ya. Domination hardpoint itu kuncinya satu. Lo harus koordinasi antar pemain dan attack, retake,
itu harus barengan, nggak bisa satu-satu. Kenapa nggak bisa satu-satu? Karena kalau satu tuh kemungkinan lo dibunuhnya cepet gitu. Karena udah lo menghadapi 3-4 orang di dalam gitu, baik itu di area domination ataupun di area hardpoint. Nah, untuk match pertama, kalau nggak salah gue itu hardpoint di Nuketown, kalian harus siapin shield. Nah, shield itu dipakai sama orang yang punya senjata FKW gitu. Dan senjata FKW itu nggak selalu keliling. Tapi ingat pesan gue pengen match satu tuh kalian menang. Dengan cara apa? Dengan cara bener-bener pilih combo senjata yang tepat di semua orang. Kalau kalian yakin pakai Manowar, pakai Manowar. Tapi kalau kalian nggak yakin, pakailah shotgun, Fennec, dan SMG lainnya yang fire rate tinggi. Tapi tetap harus ada minimal satu lah LMG atau AR yang bisa main jarak jauh untuk mengcover sisi yang ada mobil pick up itu gitu. Atau lu main pakai sniper juga bisa. Gua Nuketown pakai sniper lebih 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 banyak ngekill gua ketimbang gua pakai Manowar atau gua pakai yang lain. Nah, kalau konsep di Fnatics, kalau kalian mau, kalau gue bisa sharing ya, playcard gue, itu sistemnya itu gue akan ngelihat mikro musuh. Kalau mikro musuhnya bagus, itu anak-anak gak akan gue lepas gitu. Maksudnya gak akan gue suruh keliling. Gitu. Nah, Rio sebagai defender itu akan jaga mid gitu, nyicil-nyicil dari jauh gitu. Pokoknya semua semua pintu masuk area hardpoint akan dijaga nih. Kalau misalnya lawannya mikronya bagus gitu. Dan gue akan di dalam tidur aja gitu. Ngedapetin areanya aja gitu. Gue tugasnya itu. Dan gue pakainya itu FKW. Gue pakai kalau nggak QXR atau Fennec. Nah, gue lagi coba MSMC, lagi grinding lah. Ibaratnya mau biasa kan MSMC. Untuk hardpoint gitu. Jadi gue di dalam dan gue akan seal pintunya gitu. Nah, seal pintu tuh bukan lurus ya, miring ya. Kalian kalian tahu karena udah sering nonton lah ya major minor tuh. Mereka sealnya pintunya miring. Nah, kalau udah pintunya di seal udah. Sama jangan lupa yang di dalam pakai flak jacket sama bawa trofi. Karena normalnya orang itu pasti dia pakai itu, pakai trofi. Nah, kalau menurut gua untuk match pertama, kalian harus siapin loadout yang bener. Siapin satu loadout yang bareng-bareng semuanya pakai trofi. Untuk kalian dapat map-map yang area hardpoint-nya terbuka. Gua sharing deh. Fnatics itu secara skill itu di atas lah lawannya. Lawannya lupa gue lawannya tuh NV. Iya, klannya NV di AMTC atau AML. Yang kita kena disk gara-gara salah satu player gue itu pakai mythic gitu. Nah, sebenarnya kita di RWST itu bisa menang, cuma karena mereka itu pakai trofi semua dan RWST itu model hardpoint-nya terbuka. Nah, itu apa namanya? bisa bisa menguntungkan kalau kalian punya trofi. Nah, kalau Nuketown gimana? Nuketown itu hardpoint terakhir sama hardpoint pertama ya kalau nggak salah. Iya, poin pertama sama terakhir itu kebuka. Di situ kalian butuh banyak trofi gitu. Kalau kalian punya banyak trofi di situ aman gitu. Orang mau nge-spam bom nggak bisa gitu. Nah, hard point yang paling penting tuh itu. Paling penting juga yang kedua itu kalian itu timing majunya itu harus sama gitu. Harus sabar dan harus nyatu kalian semua sama tim. Nggak bisa main sendiri gitu. Harus saling info gitu. Kalau bisa ngezoning, oke lah kalau bisa ngezoning. Kan pintu masuknya cuma 3. Pintu keluar musuh itu cuma 3. Kalau bisa ngezoning bagus. Kalau nggak bisa ngezoning, yang penting kalian nge-defense side B gitu. Jadi, kalaupun misalnya ya, lu mati pertama nih. Terus teman lu 2 maju mati. Berarti lu spawn duluan kan. Misalnya si Noel dah maju duluan mati. Terus disusul sama Rifki sama Sasa misalnya. Maju mati juga 2, sisa 2 kan. Tapi si Rifki kan udah muncul duluan. Lu jangan maju, lu tunggu teman lu spawn. Maju bareng-bareng gitu. Gak bisa maju satu-satu main hardpoint. Main hardpoint maju satu-satu mah bunuh diri gitu ibaratnya tuh. Jadi harus saling koordinasi gitu. Ketika main hardpoint itu maju bareng-bareng, trofi itu butuh gitu. Nah, eh, terkait urusan masalah score streak ya, sama operator skill. Beberapa operator skill yang menurut gue penting harus ada, sisanya terserah, itu adalah tadi yang gue bilang shield, yang kedua itu gravity spike. Kenapa gravity spike itu penting? Karena kalau area
kan pasti orangnya di dalam semua. Kalau lo bisa nge-gravity spike mereka, itu bagus gitu. Apalagi misalnya lu pas mau masuk, lo spray dulu supaya tropi mati semua, lo lempar flashbang. Habis lu lempar flashbang, lu gravity spike. Itu combo yang paling enak tuh. Nah, itu bisa ngancurin musuh di dalamnya. Nah, berarti ada dua ya, score strike operator skill yang wajib. Salah gue ngomong. Operator skill yang wajib kalian punya, yang paling paling ada gitu ya. Shield 2 itu lebih bagus loh. Kiri kanan bisa tutup semua aman gitu, nggak bisa orang ada masuk. Jadi shield sama gravity spike kalau hardpoint itunya operator skillnya. Score strike gimana penyusunannya? Score strike itu harusnya yang gede itu adalah orang yang sering nge-kill. Jadi nggak tahu ya itu pola pikir gue yang anomali atau enggak. Jadi ya kalau ibaratnya kalau kita dengar dari orang, wah point man harusnya pakai persistence gitu sama hardline, hardline. Menurut gue enggak. Point man itu kan kayak semacam orang yang nembak duluan lah kalau menurut gue ya point man. Karena point man itu biasanya ditempati oleh support. Which is menurut gue yang harusnya banyak ngekill itu raser. Jadi raser itu harus pakai persistence dan hardline dengan score yang gede-gede gitu. Terus LMG itu bisa juga pakai persistence, tapi menurut gua nggak terlalu penting gitu. Gua ngejaringnya itu kita tuh ngejaringnya raser kita yang jadi yang bisa dapat vitol lah katakanlah seperti itu. Di belakangnya mah harusnya nyesuaiin aja gitu. Dan score strike makin ke belakang itu makin ke defender ataupun sniper harusnya score strike makin kecil gitu. Nah, terus kalian harus juga lihat lethal dan taktikal yang diperbolehkan di game itu. Mana yang diperbolehkan di game itu. Gitu. Semoga semoga bermanfaat ya. Aku rekap sedikit ya. Jadi kalau maju itu harusnya bareng-bareng gitu kalau mau main playcardnya atau hardpoint gitu. Terus untuk loadout itu siapin yang satu loadout gitu ya. Satu loadout untuk yang area hardpointnya kebuka gitu. Artinya kalian butuh butuh tropi yang banyak gitu. Terus yang kedua, kalau mau nge-spray baik itu bom, termite dan lain-lain yang sesuai aturan dari screennya itu, jangan lupa dibaca aturan screennya, itu spray dulu lantainya baru kalian lempar. Nah kok. Terus kalau misalnya tempatnya kecil satu aja yang di dalam, kalau tempatnya gede bisa tiga bisa dua gitu. Nah oh ya lupa gue bahas penggunaan penggunaan sama satu lagi yang mungkin penting juga dibawa itu Goliath sama Predator Missile. Cuma memang lebih penting bawa shield sama gravity spike. Karena kalau lo bawa gravity spike, itu kan lo nggak bakal dihancurkan oleh EMP system. Tapi kalau lo bawanya Goliath, lo akan dihancurin sama EMP system kalau musuhnya udah nyampe EMP system. Nah, terkait Predator Missile itu sebenarnya fungsinya buat ngancurin Goliath. Tapi sekarang kan udah bisa pakai EMP system. Atau lo tembakin 2 kali FAJ, juga mati gitu. Itu terkait operator skill. Terus score strike itu yang bawa score strike gede harusnya raser, bawa persistent sama hardline. Kalau musuhnya susah dibunuh, lo juga usah keliling, lo gak usah keliling raser, lo cukup di tikungan buat ngagetin aja gitu. Gak apa-apa ngendok, mau dikatain ngendok gaming juga gak apa-apa, orang Dead Silent di nerf. Dead Silent di nerf gak kedengeran ya lo harus ngendok gitu. Kalau dipikir ngendok itu adalah suatu hal yang bodoh gitu ya, untuk gua enggak, ngendok itu strategi kan. Ngendok itu udah ada dari zaman season 1. Lorvan itu tuh kerjaannya ngendok tuh. Tapi dia pakai S36 jago nembak kemana-mana gitu. Nggak ngeras-ngeras dia. Tapi sekarang kan dia pakai sniper nggak pasti. Nah itu, ngendok itu nggak masalah. Camper nggak masalah menurut gua. Terus apalagi udah trofi, score strike, operator skill udah. Nah, sama jangan lupa komunikasi yang baik ya. Hindarin komunikasi itu di belakang lo, itu di kanan lo, itu di kanan, itu deket situ, itu. Tuh, itu yang pertama. Sebutin nama areanya. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa namanya belajar kan. Jadi untuk yang tahu ya jangan jangan disebutin kayak RK di firing range, kayak rumah kereta, kandang, bengkel gitu. Jangan nggak disebutin. Nah, yang ketiga itu terkait komunikasi juga ini hal yang paling sulit. Yang biasanya orang tuh fail terus gitu. Ketemu musuh bukan combat dulu tapi info dulu. Itu kayak gitu konsepnya. Ketemu musuh tuh bukan combat dulu tapi info dulu. Satu mid mati, bukan bukan ini mati nih mid gitu, bukan itu ini mati nih mid gitu. Itu lo main sama tim lain aja gitu.
Karena ketika lu mati jadi nggak guna info lu, gitu. Aduh, gue mati nih, di mid nih satu masuk. Nah, itu nggak guna info lu tuh. Karena ketika dia habis nge-kill lu, dia bisa lari kemana-mana. Tapi ketika lu bilang mid satu, siapa tahu temen lu di ujung ada yang bisa nge-cover lu gitu. Dan jangan malu kill 0. Yang dicari itu tim menang, bukan kill yang banyak. Kalau kill yang banyak, lu main rank aja gitu, nggak usah pernah. Jadi nggak usah pernah malu kill 0. Apalagi misalnya, lu udah Damascus kill 0, ya nggak apa-apa. Tapi gue impacted buat temen. Gue assist banyak. Gue itu ngekill atau misalnya teman-teman lu ngekill 20-an semua, lu ngekillnya cuma 3. Tapi dengan kill 3 itu lu menghambat orang untuk nge-capture area. Itu lebih worth it ketimbang ngekill 20 tapi lu kagak nginjek area, nggak bikin tim lu menang, buat apa gitu. Nah, itu yang harus teman-teman perhatiin ya. Noel dicatat semua yang gue omongin, temennya dikomunikasiin, gimana settingan ototnya ya. Kalau bingung tanya-tanya gue di chat, silakan. Gue tutup malam ini. Selamat malam teman-teman. Gue baru mau main lagi nih sama Rio. Tadi gue meeting kan. Meeting gue barusan 15 menit atau 20 menit lagi lalu kelar. Jadi gue minta maaf ya, gue tadi terlambat juga ngeliat kalian. Gak bisa juga tadi nge-expected kalian ternyata. Yang kedua untuk hard point, tapi poin hard point sama domination itu sama. Tadi udah gue sebutin semua ya. Oke, ciao teman-teman. Semoga sukses besok ya. Semoga sukses, main lepas aja. Nggak perlu si Rifki nggak perlu jadi Rio. Noel nggak perlu jadi Hansen atau siapa lagi tuh yang lu takutin gitu. Si sniper lu nggak perlu jadi ADT. Bukan gue ya ADT. Nggak perlu jadi Lekin. Semuanya jadilah diri kalian. Cari keunikan kalian. Noel, kalaupun lu dicela orang dengan cara lu quick scope di shotgun lu itu, it's okay. Someday shotgun lu itu akan diikutin orang. Itu prinsipnya gitu. Gue itu selalu selalu main tuh kayak gitu. Sampai ada satu, nih gue sharing dikit ya tentang gue gitu kan, yang gue alami gitu ya. Ada satu pemain anak TP, jadi gue tuh sering banget main sama anak TP sekarang. Bukan berarti gue mau pindah ke TP ya, tapi emang teman-teman gue tuh di TP semua rata-rata. Udah memang diajakin tapi gue nggak mau. Gue di Zoid aja dulu. Jadi ada yang nyuruh, om pakai pistol, om jarak om jaga dong. Ada satu yang ngomong nih sama sniper, dia bilang om Fallon nggak gitu mainnya, tungguin aja. Benar, kalau maju gue quick scope karena style gue kayak gitu. Nah, harusnya lo dikenal dengan cara seperti itu gitu. Oh, om Fallon nih, dia nggak mungkin tuh dari ini, contoh ya, firing range, gue nggak nunggu di rumah merah untuk ngetek orang di kandang, kagak. Gue maju sampai barel yang hijau itu, barel tumpukan pasir yang hijau itu, situ gue nembak. Kalau nggak kena di situ, gue ke bawah RK. Nggak kena juga ke bawah RK, gue majuin sampai kandang. Karena gue bukan sniper jarak jauh, gue sniper jarak dekat. Gue pakai scope 6 kali dan gue pakai quick scope. Nah, itu style lo yang harus lo pertahanin gitu. Gue ngelakuin itu dengan Arctic loh, dulu. Tapi sekarang Arctic di nerf, gue seneng sebenarnya. Walaupun sedih, ya ada sedihnya sih, topping power reload gitu. Kadang-kadang jadi nggak one hit. Cuma ya senengnya ADS-nya si DLQ kan gila. Nah, itu jadi ngebuff power gue juga gitu. Gue quick scope itu nggak ngeliat titik crosshair gue. Nah, itu style kan. Nah, temuin lah style kalian. Rio stylenya kalau kalian tahu, semua orang itu nembak dengan ngepron. Kalau dia nembak dengan lompat. Kalau kalian minta sekarang kan dimatiin, ntar kapan-kapan gue bilang, gue coba approach dia untuk ngebuka supaya orang bisa spectate dia dan kalian bisa spectate Rio. Nah, Rio itu stylenya lompat. Nah, menurut gue orang-orangnya udah nemuin stylenya sendiri, itu orang-orang hebat gitu. Dan bisa kalian tiru. Nah, ditemuin style-style kalian. Jadi kalian tuh dikenal sebagai, oh si Noel nih, Noel ini gitu. Noel ini, si Rifki ini, dan yang lain juga gitu. Sasa tuh ini gitu. Misalnya Sasa tuh QXR-nya gila gitu. Gitu. Ya teman-teman ya, thank you, selamat malam, gue udah capek. Bye bye, sukses besok.